شكرا جزيلا على خطابتهم. والخطابة الآخرة سيقوم بأدائها أخونا الكرام أحمد الغزالي وأخونا الكرام محمد برانوتو وأختنا الكرام سلفيا دwi ناتاشا فعليهم فليتقدم مشكورا. Awas, hati-hati jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al ayah amma ba'du. Yang kami hormati para alim dan ulama serta para tamu undangan. Yang kami taati dan muliakan Mbah Yai Fahrul Razi dan Mbah Bunyai Aslihah. Yang kami muliakan para ustadz dan ustadzah Lembaga Pendidikan Sholihul Huda. Yang kami hormati Bapak Nur Ali selaku Kepala Desa Sumber Telaseh. Yang kami hormati sesepuh dan bini sepuh masyarakat Dukuh Temurjo serta teman-temanku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Yang kedua kalinya sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak, Bu, purun kula critani kisah Kanjeng Nabi Muhammad. Purun apa mboten? Jadi setiap tahun kita selalu memperingati tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat yang paling masyhur, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, tahun di mana Raja Abrahah dari Yaman dan pasukan bergajahnya menyerang Ka'bah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, bahwa ada banyak kejadian ajaib yang luar biasa terjadi. Baik pada saat-saat sebelum dan setelah Nabi Muhammad lahir. Pada malam menjelang kelahiran Nabi, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, ribuan malaikat turun ke bumi, bulan terbelah, bintang bersinar terang, dan burung-burung dengan penuh cahaya memenuhi rumah Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara setelah Nabi Muhammad lahir, jin tidak bisa lagi mencuri kabar langit. Arus bergetar hebat, seluruh langit dipenuhi cahaya sehingga menjadi terang. Istana Kisra berguncang begitu dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh. Api abadi yang disembah umat Majusi padam. Gereja di sekitar Buhiro roboh dan bahkan Ka'bah juga ikut bergetar selama 3 hari karena berbahagia menyambut kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia,
Allah berfirman dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang rasul dari kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kalian semua, amat belas kasih dan penyayang terhadap para mukmin. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad itu utusan Allah yang mudah prihatin, sangat mudah merasakan derita umatnya, amat besar kasih sayangnya. Rasulullah pernah diberitahu Allah bahwa umat yang masuk surga hanya sedikit. Lalu Nabi menangis mohon lagi, lantas diberi sepertiga umatnya masuk surga. Nabi mohon lagi, lantas diberitahu bahwa umatnya akan masuk surga semua meskipun lewat dulu ke neraka. Dicuci dulu, dikucek, dijemur, disetrika, baru pantas masuk surga. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Masih mau tahlilan, baca la ilaha illallah, ada kalimat tauhid dalam hatinya, itu yang namanya iman. Menjelang Nabi wafat, datang malaikat Israel. Lantas Jibril menemui beliau. Nabi bertanya, bagaimana umat sepeninggalku nanti? Dijawab Jibril, asalkan orang masih bertahlil, ada iman di dalam hatinya, pasti masuk surga. Makanya Bapak Ibu, tahlilan, lapanan, manakipan, setiap majelis yang ada tahlilnya jangan sampai ditinggalkan. Seperti syair yang akan dibawakan oleh Saudara Pranoto. Monggo para bapak, para ibu, sami-sami mau syair nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saleh. Koncine suwarga. Loh, Lah, kok mboten dijawab? Mengke kula maos koncine swarga panjenengan jawabi la ilaha illallah. Wonten nggih? Koncine swarga. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di hari kiamat matahari sangat dekat dengan ubun-ubun manusia, sehingga pada saat itu manusia berada di puncak kesedihannya karena tidak mampu untuk menahannya dan tidak kuat untuk memikulnya. Sebagian manusia mengatakan kepada sebagian manusia lainnya, tidakkah kalian melihat seseorang yang dapat memberikan kalian syafaat kepada Tuhan kalian? Maka sebagian manusia lainnya mengatakan kepada sebagian manusia lainnya, mari kita mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam dan mengatakan,
Wahai Adam, engkau adalah bapaknya para manusia. Allah menciptakanmu dengan kekuasaannya, meniupkan rohmu dari rohnya, dan pernah menempatkanmu di surga. Lalu Nabi Adam menjawab, sesungguhnya Tuhanku saat ini sangat murka dan belum pernah murka seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah murka seperti ini lagi. Sesungguhnya aku pernah dilarang oleh Allah untuk mendekati buah khuldi, tetapi aku mendurhakainya. Pergilah kepada selain diriku, pergilah kepada Nuh. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah rasulnya Allah dan engkau adalah nabinya. Maka berilah kami syafaat, tidakkah kau melihat keadaan kami sekarang? Kemudian Nabi Nuh menjawab, sesungguhnya Tuhanku saat ini sangat murka dan belum pernah murka seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah murka seperti ini lagi. Sesungguhnya aku mempunyai doa yang kupakai untuk mendoakan kaumku. Pergilah kepada selain diriku, pergilah kepada Ibrahim. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Ibrahim dan mengatakan, wahai Ibrahim, engkau adalah rasulnya Allah dan engkau adalah kekasihnya Allah. Maka berilah kami syafaat, tidakkah kau melihat keadaan kami sekarang? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, sesungguhnya aku pernah berbohong sebanyak 3 kali. Aku malu meminta kepada Allah, pergilah kalian kepada selain diriku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kurang semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut apa mboten? Kemudian mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan, wahai Musa, engkau adalah rasulnya Allah dan engkau diberi keutamaan melebihi manusia manapun, dan dengan berbicara dengannya, maka berilah kami syafaat, tidakkah kau melihat keadaan kami sekarang? Kemudian Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Tuhanku saat ini sangat murka dan belum pernah murka seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah murka seperti ini lagi. Sesungguhnya aku pernah membunuh seseorang yang tidak diperintahkan untukku membunuhnya. Pergilah kepada selain diriku, pergilah kepada Nabi Isa. Kemudian mereka mendatangi Nabi Isa alaihissalam dan mengatakan, wahai Isa, engkau adalah rasulnya Allah dan kalimatnya diberikan kepada Maryam dan kamu adalah ruhnya. Kemudian Nabi Isa menjawab, sesungguhnya Tuhanku saat ini sangat murka dan belum pernah murka seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah murka seperti ini lagi. Nabi Isa tidak mengatakan satu pun dosa. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, engkau adalah nabinya Allah dan engkau adalah rasulnya. Allah telah mengampuni dosamu yang akan datang dan yang telah lalu. Maka berilah kami syafaat, tidakkah kau melihat keadaan kami sekarang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lalu saya pergi ke tempat di bawah arsy dan langsung bersujud kepada Tuhanku. Kemudian Allah membukakan sesuatu kepadaku yang belum pernah dibukakan kepada siapapun selain diriku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah maka akan kuberi, mintalah syafaat maka akan kuberi syafaat. Nabi Muhammad SAW mengatakan, lalu saya angkat kepala saya dan mengatakan, umatku ya Allah, umatku, umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu ke dalam surga. Begitu besarnya cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama bersolawat untuk mencairkan suasana malam hari ini.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saleh. Nek pengen mlebu swarga tahlilane aja ditinggalno. Nek pengen mlebu swarga lapanane ayo diramekno. Lapanane ayo diramekno. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Para bapak ibu sedaya, mangga kita ambut hijaya. Sami-sami saringatano, maca sholawat ning Rasulullah. Maca sholawat ning Rasulullah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Dirine cinta Kanjeng Nabi, sholawate ojo nganti lali. Ayo kita padha ngaji, padha golek ridhone Mbah Yai, padha golek ridhone Mbah Yai. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Dirine kepingin suwarga, wong tuwa aja dilarano. Dirine kepingin suwarga, ne ati tangga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. ala Yasin habibillah. ketika titik Allah ketara, ojo nganti nglakoni dosa. Gawe Allah dibales neraka, gawe becik dibales surga. Gawe becik dibales surga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Agama mulya, ayo kita padha sucena. Aja nganti perkara donya, agama Islam dadi petaka. Agama Islam dadi petaka. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Hadirin yang berbahagia, kita menjadi muslim yang mengerti sholat, mengerti syahadat, mengerti zakat, mengerti tata cara makan yang baik, minum yang baik, mengerti tata cara menutup aurat, dan masih banyak lagi.
Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Untuk mencontoh Nabi, kita tidak harus menjadi Arabian. Aku menjadi ana, kamu menjadi anta. Saudara menjadi akhi atau ukhti. Tetapi bagaimana kita dapat menteladani nilai-nilai yang terkandung dalam diri Rasulullah. Sekian banyak teladan Nabi Muhammad, akan saya ceritakan satu contoh keteladanan Nabi Muhammad. Salah satu kebiasaan Nabi Muhammad adalah pergi ke pasar dengan membawa makanan. Sesampainya di pasar, Nabi menemui seorang wanita tua dan buta yang beragama Yahudi. Lalu Nabi duduk di sampingnya sambil menyuapi wanita tersebut. Wanita itu tidak mengetahui yang menyuapinya adalah seorang Nabi. Padahal wanita itu sangat membenci Nabi Muhammad. Ketika ada orang lewat di sampingnya, wanita terus berkata, Muhammad ahli sihir, Muhammad majnun, jangan percaya Muhammad. Wanita itu selalu mengulang-ulang ucapannya setiap bertemu orang yang ada di pasar. Tetapi Nabi Muhammad yang di sampingnya hanya diam. Ketika Nabi Muhammad wafat, pekerjaan itu pun dilanjut oleh Abu Bakar, sahabat Nabi. Tatkala Abu Bakar menyuapi wanita tersebut, wanita itu sedikit kaget karena tidak selembut suapan sebelumnya. Lalu wanita itu bertanya, kenapa tidak selembut suapan sebelumnya? Lalu Abu Bakar menjawab, orang yang biasa menyuapimu sudah wafat. Beliaulah Nabi yang kau hina, kau caci. Lalu wanita tersebut menangis, menyesali ucapannya, lalu bertaubat dan masuk Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sejarah juga diceritakan bagaimana kesabaran Nabi Muhammad saat diusir dari kota Mekah. Beliau kemudian pergi ke kota Taif. Di kota tersebut Rasulullah dihina, diludahi, dilempari batu sampai kaki beliau berdarah. Datanglah malaikat Jibril untuk membantu Nabi Muhammad dan berkata, apakah aku perlu mengutus malaikat penjaga gunung untuk menimpakan kepada mereka semua 2 gunung sekaligus? Tetapi Nabi Muhammad melarang malaikat Jibril untuk melakukan hal tersebut dan berharap di suatu saat nanti akan ada dari keturunannya yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saat kejadian itu membuat malaikat Jibril kagum dengan kesabaran dan akhlak Nabi Muhammad sampai mendapat pujian dari Allah. Sungguh engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang luhur. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad itu kaya sekaligus miskin. Kaya karena Nabi juga mendapatkan harta 1/5 dari harta rampasan perang. Tetapi seketika habis dibagi kepada yang membutuhkan. Ada satu kisah, suatu ketika Siti Fatimah mengadu kepada Sayyidina Ali suaminya, bahwa ia telahlah menggunakan alat giling pembuat roti. Ia menginginkan seorang pembantu. Sayyidina Ali berkata, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Jika kalian hendak tidur, bacalah 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan 34 kali takbir. Atau suatu kisah Rasulullah SAW menjadi imam sholat. Para sahabat yang menjadi imam di belakangnya mendengar bunyi mengertuk seolah-olah sendi-sendi di tubuh Rasulullah bergeser antara satu dengan yang lainnya. Sayyidina Umar yang tidak tahan beratnya bertanya setelah selesai sholat, ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah Tuhan menahan rasa sakit yang berat. Apakah Anda sakit? Namun Rasulullah menjawab, tidak, alhamdulillah aku sehat. Sahabat Umar melanjutkan pertanyaannya,
Lalu kenapa setiap Anda menggerakkan tubuh, kami mendengar seolah-olah sendi-sendi di tubuh Anda bergeser antara satu dengan yang lainnya? Kami yakin Anda sedang sakit. Melihat kecemasan di wajah para sahabatnya, Rasulullah pun mengangkat jubahnya. Para sahabatnya terkejut. Ternyata perut Nabi yang kempis kelihatan diliti kain sehelai kain yang berisi batu kerikil untuk menahan rasa lapar. Batu-batu kecil itulah yang menimbulkan bunyi-bunyi setiap kali beliau bergerak. Umar berkata, "Ya Rasulullah, adakah bila Anda menyatakan rasa lapar dan tidak punya makanan, lalu kami hanya akan tinggal diam?" Rasulullah menjawab dengan lembut, "Tidak para sahabatku, aku tahu apapun akan kau korbankan demi Rasulmu ini. Tetapi bagaimanakah aku sebagai pemimpin? Bagaimanakah aku di hadapan Allah? Aku sebagai pemimpin tetapi menjadi beban bagi umatnya." Rasulullah melanjutkan, biarlah, kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah buatku agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia ini, lebih-lebih yang kelaparan di akhirat kelak." Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan syair yang indah. Dialah Nabi, pelita cahaya yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bimbang. Di padang mahsyar, panjinya sebagai pemberi naungan. Jika aku sakit, maka mengingat tentang Nabi, itulah obatnya. Sungguh indah, menyebutnya adalah obat bagi hatiku. Jika para perindu mengetahui penyakitku, maka akan aku katakan kepada mereka, sesungguhnya pertemuan dengan kasih hati itulah obatnya. Wahai junjunganku, hatiku lebur karena kecintaan kepadamu. Mata ini menangis darah setelah air mata mengering dan tak mengalir. Jiwaku terbakar karena cinta dengan sebaik-baik utusan. Ya Allah, bersihkanlah aku dengan kekeruhan ini. Kepadanya curahan salawat selama angin berhembus. Begitulah sejarah tentang Nabi Muhammad SAW yang mengutamakan umatnya. Maka wajib hukumnya untuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, marilah kita bersama-sama bersalawat tibil kolo. Sampun nampal nggih? Sampun napal nggih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin yang berbahagia, demikian Demikian yang dapat kami sampaikan. mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.